Karena zaman sekarang kita nggak bisa memungkiri kita diharuskan berkomunikasi. Jadi kemampuan public speaking itu menjadi hal yang sangat dasar menurut saya yang harus kita pelajari gitu. Dan orang sekarang ngedengar kata dakwah kayaknya harus agamis banget. Padahal enggak dong. Dakwah itu adalah menyampaikan kebaikan. Kebaikan itu kan banyak. Ketika kalian mau menjadi seseorang yang pede tampil di depan umum, maka langkah pertama yang harus dimulai adalah coba berani dan ambil kesempatan sekecil apapun. Jangan pernah takut mengemukakan pendapat kalian. Karena likulli syai'in maziyah. Setiap orang, segala sesuatu pasti ada kelebihannya. Kita harus percaya bahwa setiap orang itu punya potensi. Jadi jangan takut. Yang penonton barangkali masih ragu untuk bikin konten, gas bikin konten. Kalian harus berani karena kalian punya potensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dialog Senja bersama saya Kang Sahrul, dan saya tidak sendiri, ditemani oleh Teh Ulfa dan Teh Lucy. Masya Allah. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya Teh. Episode selanjutnya mungkin kita akan ngebahas tentang public speaking. Nah, sebelum lebih jauh, saya mau nanya dulu dong, menurut Teteh public speaking itu apa? Dan cara memulai public speaking itu seperti apa? Nah, kalau dari aku ya, public speaking itu mungkin yang paling sederhananya ya, keterampilan berbicara di depan halayak atau di depan umum. Itu sih mungkin secara umumnya ya. Kalau cara memulainya mungkin dari pengalaman aku sendiri, kita mulai dari hal yang terkecil dan setiap ada kesempatan, ada peluang kita ambil. Itu sih cara memulainya. Kayak cerita sedikit ya, mungkin pengalaman aku dulu, aku tuh SMP introvert banget orangnya. Aku bahkan di kelas nggak berani buat angkat tangan kalau mau jawab. Itu aku saking introvertnya banget dulu. Tapi seiring berjalannya waktu, aku ngerasa aku nggak bisa nih gini terus. Dan aku ngerasa public speaking ini bukan cuma buat orang extrovert, tapi buat orang introvert juga perlu gitu belajar. Nah, sampai akhirnya aku di SMK, aku mulai ikut organisasi dan mulai banget aku bisa pede gitu tampil di depan umum ketika kuliah sih. Aku coba ikut organisasi, di organisasi itu aku belajar mengemukakan pendapat, terus belajar mengeluarkan ide, terus kalau lagi ditunjuk ketua pelaksana aku ambil, terus disuruh ini itu aku ambil gitu. Mungkin itu sih yang akhirnya bikin aku percaya diri buat tampil di depan umum. Kalau dari aku, public speaking itu, nambahin dari Teh Ulfa, sebuah cara menyampaikan sesuatu ataupun pendapat, boleh juga pengutarakan pikiran kita juga, itu termasuk dari bagian dari public speaking. Nah, public speaking ini sebetulnya tidak hanya dimiliki oleh sebagian orang, karena kan sebagian orang ada yang berpendapat bahwa public speaking itu datang dari bakat gitu ya, bakat seseorang. Tapi faktanya, public speaking itu bisa dilakukan oleh semua orang, siapapun itu, maupun introvert ataupun extrovert. Kenapa? Karena public speaking sendiri adalah kemampuan kita berbicara. Dan untuk melatih public speaking, salah satunya adalah berani, ada kemauan dan berani untuk berbicara, gitu. Nah, kan tadi menarik juga ya, dari awalnya introvert ya. Nah, itu cara ngelawan ketakutan itu seperti apa? Dari kalian berdua. Oke, cara ngelawan ketakutannya. Mungkin dari aku dulu ya. Boleh. Kalau cara melawan ketakutan kita itu dengan berlatih. Berlatihnya itu hal sederhana aja. Kita bisa latihan ngomong di depan cermin, contohnya. Nggak apa-apa, walaupun sebagian orang mungkin ngelihatnya aneh atau lucu gitu ya, creepy, tapi sebetulnya itu adalah cara kita untuk melatih bagaimana kita menyampaikan sesuatu di depan halayak. Sebenarnya nggak cuma di depan halayak, tapi di depan kamera pun itu termasuk skill public speaking juga. Gitu. Oke, kalau dari aku mungkin kita yang pertama itu ubah mindset kita. Kan ketakutan itu kadang hadir ketika di overthinking kan. Oh, nanti gimana ya, takut garing, terus takut nanti dijudge temen, kan mungkin itu kan yang bikin kita takut. Nah, makanya kita minimalisir rasa takut itu dengan ubah dulu mindset kita. Terus tanamin di dalam diri sendiri, aku bisa gitu, aku percaya diri. Nah, itu sih yang aku lakuin ketika aku lagi takut gitu, kalau misalnya lagi mau ngomong. Dan itu sangat berpengaruh banget ke aku gitu. Ketika aku kasih afirmasi positif ke diri sendiri, secara nggak langsung dari pikiran, semuanya itu sangat mempengaruhi aku biar bisa tampil pede. Mungkin itu sih, jadi mindsetnya harus dirubah dulu. Nah, itu menarik sih. Sebenarnya kalau misalnya memang overthinking ya, itu jadi nilai plus juga bagi orang-orang yang cuek kayak saya. Jadi kayak kadang kan overthinking itu kalau misalnya ngerasa diperhatiin ya, paradoks seperti itu kan, kayak jadi kayak ikut kesalah segala macam. Nah, kalau kalian berdua untuk menghadapi overthinking itu seperti apa? Apakah ya udahlah cuek, atau kayak latihan dulu, atau nyari data dulu, atau seperti apa? Dari saya dulu, kalau berdasarkan kebetulan saya backgroundnya anak komunikasi, dan pada saat saya kuliah gitu ya, ada dosen saya menyarankan bahwa ketika kita mau
public speaking di depan halayak, itu pertama kita harus menyiapkan materi. Jadi kita harus paham dulu apa yang akan kita sampaikan kepada orang lain gitu. Nah, itu meminimalisir rasa grogi. Karena apa? Karena kan kita udah punya pegangan nih, kita bakal bahas apa gitu. Walaupun memang butuh keahlian yang lain juga, yaitu dengan cara berlatih. Karena nggak menutup kemungkinan kita udah nyiapin teksnya misalkan atau menyiapkan materi, tapi ketika di lapangan karena udah grogi gitu ya, ngelihat orang banyak, jadinya blank. Nah, itu makanya dengan menyiapkan materi tadi harus dibarengi dengan rasa berani, dengan cara terus berlatih. Iya, bener sih. Menambahkan mungkin persiapan itu penting banget ya. Kan di persiapan itu kan kita persiapan dari mulai mengenali audiens, terus persiapan materi, terus dan lain sebagainya itu penting banget sih. Terus kalau menurut aku juga ya, biar kita itu bisa dengan perbanyak jam terbang. Itu salah satu kunci dosen aku dari Pak Tanjung namanya. Dia tuh kasih tahu syarat keberhasilan public speaking itu jam terbang. Jadi semakin banyak jam terbang, maka kita akan semakin terbiasa. Mungkin di awal-awal kita masih kaku, masih grogi, panas dingin gitu ya. Tapi seiring bertambah jam terbang, kita mulai terbiasa, akhirnya kita mulai berani gitu. Nah, mau nanya juga nih ke kalian, seberapa penting sih public speaking gitu, dan seberapa penting juga buat anak muda untuk berlatih public speaking? Oke, dari aku dulu. Jadi seberapa penting public speaking di dunia sekarang atau di era sekarang? Aku nambahin data dulu kali ya, Kang. Jadi Indonesia itu adalah negara pertama yang paling besar kecanduan gadget. Di salah satu jurnal yang dikelola oleh Julia Novita Putri ya, dalam penelitiannya ada banyak anak muda, bahkan 97% anak muda yang beliau teliti itu berpengaruh dari gadget. Artinya anak muda sekarang itu dominan megang gadget, media sosial. Dan dari situ banyak juga tuh anak muda yang melakukan hal negatif dan juga positif, bervariatif dong. Nah, dari hal positifnya mungkin banyak anak muda yang mereka berani untuk berpendapat di media sosial. Itu tentunya dengan basic public speaking yang dia punya, yang mereka punya. Dan di sisi lain, anak muda yang kecanduan gadget gitu ya, yang memakai gadget media sosial di Indonesia itu berdasarkan data Kominfo itu ada rentang usia 13 sampai 18 tahun. Itu kan artinya anak muda ya, anak muda Gen Z atau istilahnya Gen Z lah ya. Anak sekarang tuh banyak yang bermedia sosial gitu. Dan itu tentu melibatkan public speaking tadi. Karena kan kita bermedia sosial nggak mungkin dong kayak cuman foto-foto doang. Banyak juga orang yang bikin video terus kayak bikin story juga kan mereka pasti ada ngomongnya. Nah, itu kan bagian dari public speaking gitu. Oke. Kalau dari aku seberapa penting ya, sangat penting banget. Karena zaman sekarang kita nggak bisa memungkiri kita diharuskan berkomunikasi. Jadi kemampuan public speaking itu menjadi hal yang sangat dasar menurut saya, yang harus kita pelajari gitu. Dan sekarang profesi apapun pasti menuntut kemampuan public speaking kan. Mau itu guru atau pendakwah, terus marketing sekalipun kan, kayak jualan-jualan kan butuh komunikasi kan. Kalau misalnya kita nggak bisa komunikasi, ntar kita misalkan lagi live pasti kan grogi kan. Gitu. Jadi apapun profesinya sangat penting banget public speaking. Oke, benar-benar. Kalau saya tangkap dan saya juga pernah baca-baca kan sekarang banyak perkembangan teknologi, ada AI juga kan. Nah, itu kan bisa ngeganti semua pekerjaan. Tapi ada satu yang mungkin belum bisa untuk saat ini ya, itu adalah menyampaikan sesuatu atau mempengaruhi sesuatu dengan omongan, ya public speaking tadi. Nah, perkembangan public speaking yang Teteh lihat saat ini dengan masifnya teknologi itu arahnya positif atau stagnan atau seperti apa? Oke. Dari Bapak dulu mungkin? Oke. Bapak? Mungkin kalau dari aku public speaking ya, yang aku lihat alhamdulillah sih kalau di sosial media aku gitu, karena aku mungkin sering nge-search-nya yang positif ya insya Allah gitu. Jadi yang muncul juga konten-konten yang emang edukatif. Jadi konten-kontennya itu tentang edukasi gitu, tentang motivasi. Jadi alhamdulillah sih sejauh yang aku lihat mereka bikinnya bagus-bagus gitu kontennya. Iya. Dan di samping itu juga banyak influencer yang mulai membangun kepercayaan diri ke anak muda bahwa jangan takut untuk berbicara gitu. Jangan takut untuk mengemukakan pendapat kita pribadi gitu. Karena itu bagian dari skill public speaking tadi gitu. Kadang mungkin ada ya anak muda yang kayak ngerasa enggak takut salah gitu kalau mau bikin konten, padahal emang niatnya mungkin baik ya, dia mau menyampaikan kebaikan gitu.
Nah, tapi ada sebagai anak muda yang merasa kayak public speakingnya nggak jago, nggak grogi. Akhirnya mereka nggak berani untuk memulai gitu. Padahal mereka itu banyak mempunyai potensi gitu. Mereka berpotensi untuk menyiarkan kebenaran ataupun hal-hal positif yang mereka punya. Karena kan setiap orang pasti punya insight dong, insight positif ya kan. Nah, kayak sayang aja gitu kalau misalkan cuma dipendem sendiri doang gitu kan. Nah, itu butuh basic public speaking tadi gitu. Jadi makanya ketika kita ngerasa takut berpublic speaking, itu kita harus ingat bahwa likulli syai'in maziyah. Jadi segala sesuatu itu pasti ada kelebihannya. Begitupun manusia juga tak luput dari kesalahan. Tapi jangan menutup kemungkinan, jangan menutup diri atau menutup mata bahwa kita juga punya potensi kok gitu. Jadi jangan takut untuk berpublic speaking, jangan takut untuk mengutarakan pendapat, apalagi itu kebaikan. Karena kan kita sebagai manusia juga diwajibkan untuk berdakwah. Berdakwah itu enggak, orang sekarang ngedengar kata dakwah kayaknya harus agamis banget. Padahal enggak dong. Dakwah itu adalah menyampaikan kebaikan. Kebaikan itu kan banyak. Kita nyampein ilmu aja itu udah kebaikan gitu. Itu sih, kita bisa melihat dari situ betapa pentingnya public speaking gitu. Apalagi di era sekarang, era media sosial dan lain sebagainya. Tapi yang berdasarkan yang aku lihat dari media sosial aku, alhamdulillah sih sekarang netizen banyak loh yang udah berani untuk bikin konten kecil-kecilan. Itu juga kita bisa melihat bahwa public speaking orang Indonesia tuh udah mulai meningkat lah. Bener juga ya, ini juga ditarik dari pengalaman pribadi saya. Masalah public speaking memang betul bisa dilatih dan bisa diusahakan. Nah, pengen tahu dong batasan orang bersuara itu seperti apa? Karena kan kadang ada yang over pride dan superior, jadi kayak apapun disuarakan, hal yang tidak penting, bahkan mungkin menyinggung unsur sara atau bahkan mengejek person orang gitu. Nah, itu kan juga jadi jatuhnya kurang baik ya. Nah, batasan apa sih yang harus dijaga dari public speaking? Jadi tahu apa? Mungkin batasan-batasannya ya, itu dalam etika komunikasi juga saya belajar. Jadi kita tuh ketika mendapatkan informasi atau mendapatkan berita apapun, kita harus jadi orang yang selektif kan. Kalau misal sekiranya itu bermanfaat, kita sebarluaskan gitu, kita sampaikan lalu sebarluaskan. Tapi kalau misal sekiranya itu kurang bermanfaat, cukup kita aja gitu yang nerima, jangan disebarluaskan. Tapi kalau misalnya itu benar-benar udah nggak baik banget, itu jangan sampai kita sebarkan dan jangan sampai kita informasikan ke orang lain juga gitu. Jadi batasannya mungkin yang pastinya harus sesuai dengan syariat Islam kan gitu. Karena belum tentu yang benar itu sesuai dengan Islam gitu. Jadi harus sesuai dengan Islam dulu yang pertama, terus fakta juga kan, jangan sampai berita-berita hoax disebarluaskan. Terus harus cari sumber yang akurat gitu sih. Jadi kita harus bisa memanage informasi itu dengan teliti. Kalau dari saya pribadi, saya menambahkan juga dari Telpa, yang berdasarkan apa yang saya pelajari, terutama dari dosen Pak Tanjung ya, Pak Hasan Basri, Masya Allah. Beliau menyampaikan bahwa ketika kita mau berpublic speaking di era masyarakat terutama ya, batasannya adalah kita memahami kapasitas diri kita gitu. Kapasitas kita apa sih? Contoh, kita ada di background apa? Misalkan ada di background ekonomi syariah atau di background komunikasi, ya udah apa yang kita sampaikan, apa yang coba kita sampaikan berdasarkan yang kita pelajari aja gitu. Jangan kemana-mana, bukannya apa-apa, bukannya nggak boleh, tapi melihat batasan kapasitas diri kita untuk menyampaikan kepada orang lain gitu. Itu sih, melihat kapasitas diri. Oke, menarik ya, masalah kapasitas juga. Ini jadi saya ngerasa kayak bener juga banyak orang-orang yang ngobrol di luar kapasitasnya. Contoh kan kita mungkin fresh graduate ya, terus mahasiswa juga. Kita sama lah ya, kita background kita sama, pendidik lah istilahnya. Jadi kita punya kapasitas untuk ngobrol masalah pendidikan, anak muda, karena memang kita ada di lingkup sana. Nah, ketika misalnya memang orang itu pengen mendalami ilmu yang bukan digeluti, nah itu tuh caranya seperti apa? Dan mengukur bahwasan ini gue udah punya kapasitas nih di untuk ngebahas ini. Nah, itu ukurannya seperti apa? Dari aku dulu. Boleh. Oke, untuk mengukur kapasitas adalah kita ini menyangkut sama branding, personal branding. Jadi kita itu pengen dikenal masyarakat itu sebagai apa sih? Contoh, kalau misalkan kita mau dikenal sebagai pakar ekonomi, ya otomatis ilmu yang harus kita dalami ya perihal ekonomi. Karena untuk menyampaikan kepada masyarakat terkait ekonomi, ya kita udah punya kapasitas, kita udah belajar kan, gitu. Jangan kita backgroundnya ekonomi, terus kita mau bahasnya apa misalkan matematika, misalkan. Itu kan kayak di luar ranah kita gitu. Jadi intinya kita
kita ketahui dulu kita tuh mau jadi seorang seperti apa. Kita kalau misalkan mau jadi influencer, pelajari ilmu-ilmu menjadi influencer itu seperti apa. Apakah kita mau nge-influence orang lain untuk berbuat baik? Kan beda ya, influencer itu ada influencer yang secara general, terus ada juga influencer yang membahas banyak lah, pokoknya banyak bidang-bidang influencer yang kita tahu gitu. Intinya ya dengan memahami diri dulu, personal branding kita tuh mau dikenal sebagai apa. Nah, baru di situ kita bisa mengerucutkan oke, berarti kita cocoknya bahasnya ini gitu. Kalau misalkan di luar itu, kita harus mengakui bahwa itu adalah di luar kapasitas kita. Iya. Jadi menambahkan ya, setuju banget sih sama yang Kak Lucy ya. Itu kita harus menentukan kita spesifikasinya di bidang apa sih gitu. Karena kita nggak bisa yang menguasai semua bidang kan. Jadi kita perlu menentukan satu bidang yang menurut kita tuh, oh ini aku banget gitu. Kayak misalnya aku suka di bidang menulis. Nah, aku suka ikut komunitas menulis, aku suka bikin buku tentang nulis, tentang self motivation gitu kan. Nah, aku ngerasa ketika ada orang misalkan cerita tentang motivasi, itu aku ranah aku kan, jadi aku bisa pede gitu. Nah, mungkin cara mengukurnya itu sih, cara mengukur itu kapasitas kita atau bukan, kita pede nyampeinnya gitu kan. Beda kalau misalnya kita bukan kapasitas kita kan, ya aku orang komunikasi ditanya tentang ekonomi, mungkin kan kurang pede gitu. Nah, itu kan berarti bukan kapasitasnya, dan itu sih mengukurnya percaya dirinya. Mungkin kalau saya bisa tambahkan ya, untuk mengukur, kalau saya pribadi itu biasanya ngelempar ke teman dekat. Kayak kan baru belajar ilmu, misalnya katakanlah saya backgroundnya ekonomi, terus kerja di manufaktur, itu kan jomplang banget. Nah, untuk mengukur di ilmu baru, saya biasanya diskusi sama teman-teman, ini sejauh mana kemampuan saya, karena yang bisa nilai diri kita itu orang lain, walaupun kita juga bisa ngerasa. Terus juga tadi masalah branding menarik banget. Nah, menurut Teteh, branding ini seberapa penting sih di sosial media atau di kehidupan sehari-hari? Bahkan kan ada yang bilang ini brandingannya kayak gini, tapi kelakuannya bisa jadi nggak kayak gitu. Kayak branding rohani, kelakuan halus misalnya. Kayak sering denger banget kan. Nah, itu cara minimalisir untuk bahwasannya orang-orang berpandangan seperti itu ke kita gitu ya, kepada influence yang dakwah gitu ya. Itu seperti apa? Ya mungkin branding ya, biar kita sesuai yang tadi ya, yang di episode sebelumnya sudah mengatakan kan, jangan memisahkan antara perbuatan dan ucapan. Itu yang jadi pedoman banget sih. Jadi ketika apa yang kita ucapkan harus sesuai dengan perbuatan gitu. Dan mengenai branding ini sepenting apa ya, menurut aku sangat penting banget, apalagi di zaman sekarang. Kita mau dikenal sebagai apa, itu kita yang menentukan. Kayak misalnya aku mau dikenal sebagai penulis, nah maka aku harus membranding diri aku sebagai penulis. Dengan cara apa sih? Dengan cara bikin buku, dengan cara bikin tulisan-tulisan. Dengan itu brandingnya dengan sendirinya akan terbentuk. Dan ketika misalkan dari organisasi ini ya, aku sering temuinnya, misalnya ada program kegiatan tentang bedah buku. Nah, mereka dengan secara ininya karena udah tahu aku, jadi mereka manggil aku buat jadi narasumbernya, misalnya kayak gitu. Kan itu manfaat dari personal branding, dan orang yang punya personal branding juga akan mempunyai value yang lebih gitu dibandingkan dengan yang mungkin belum gitu ya, walaupun dia punya kapasitas tapi dia belum membranding dirinya, mungkin akan beda kan gitu. Orang akan lebih mempercayai orang yang emang sudah punya branding gitu. Kalau dari aku tambahin juga ya, tambahan dari Teh Ulfa. Jadi seberapa penting personal branding gitu ya? Sebetulnya kalau misalkan untuk orang terdekat mah ya aman-aman aja ya. Cuman tergantung kita. Kalau misalkan kita mau jadi seorang influencer, otomatis kan kita harus menentukan gitu, kita mau ke ranah mana gitu. Kita mau nge-influence orang lain tuh di ranah apa? Ranah dakwah kah? Atau ranah apa? Kayak misalkan Jerome Pauline, itu kan ranahnya MTK misalkan. Terus ada lagi influencer dakwah, misalkan Ustadz Hilman, Masya Allah. Itu di bidang dakwah. Oke. Kalau ada lagi influencer yang lainnya dan dari berbagai background gitu. Intinya seberapa penting personal branding ya emang sepenting itu, nggak bisa kita kesampingkan gitu ya pentingnya personal branding. Karena gini Kang, sekarang itu bahkan dunia kerja itu yang dilihat sosial media loh. Sosial media itu diperiksa loh, sedetail itu perusahaan sekarang gitu. Ini orang ini kayak gimana nih gitu. Terus di sosial medianya dia sering ngomong kasar nggak atau gimana, itu juga mempengaruhi. Dan artinya kan itu menyangkut personal branding kita juga di dalam dunia kerja. Jadi kalau dilihat ya seberapa penting personal branding di zaman sekarang, ya memang kalau misalkan di hal kecil soal HRD aja ngelihat media sosial kita, ya kita paham dong dari situ seberapa penting personal branding.
Ya kan? Dari hal itu kita bisa paham gitu seberapa penting personal branding. Walaupun memang sebelumnya kita ya udah sosial media weh gitu, kayak punya Instagram weh sekedar foto-foto atau dan lain sebagainya. Tapi ternyata ketika kita sudah masuk ke dunia kerja, kita baru paham bahwa betapa pentingnya personal branding kita. Walaupun kita ngerasa kita bukan siapa-siapa. Saya mau ngelempar beberapa mungkin argumen ya. Saya juga pernah baca bahwasannya ketika misalnya kan yang tadi mungkin branding itu lebih ke segmentasi apa yang mau kita bentuk. Kayak misalnya saya mau jadi orang yang pintar matematika, dibentuk ke sini. Tapi ada teori yang menurut saya ini unik banget dan saya mengamini teori ini. Jadi sebenarnya branding itu bukan apa yang kita usahain tampil di muka publik, bukan yang kita bentuk, tapi itu adalah interpretasi dari orang-orang yang melihat kebiasaan kita. Jadi misalnya saya nih pengen nge-branding jadi pemuda yang soleh misalnya katakanlah saya itu kayak misalnya itu ya misalnya kayak saya ngingetin tahajud dan segala macam, tapi ketika misalnya kelakuan saya nggak kayak gitu, orang kayak nggak percaya gitu. Tapi saya itu tidak sengaja untuk tidak sengaja untuk ngebentuk itu, tapi orang-orang lihat oh si ini sholatnya tepat waktu ya, terus ke masjid, terus dia sering sedekah tanpa kita tahu dan segala macam, tapi orang lain ngelihat itu tanpa sengaja dia ngebentuk itu udah jadi personal branding. Jadi itu jadi ada dua sisi, tapi itu tidak saling bertabrakan ya, saling membangun. Jadi ada yang memang diusahakan, ada yang memang itu kebentuk karena habit ya. Jadi sebenarnya itu membantu argumen tadi. Nah itu jadi kayak oh keren juga. Yang pertama emang ada diusahakan, kayak yang tadi berkata Teteh, apa yang ditunjukkan itu harus sesuai dengan apa yang dilakukan, yang tadi etika bicara ya. Tapi ada juga yang orang yang cuek aja gitu ya udahlah be yourself, dan itu brandingnya kayak gitu. Kayak gitu unik sih, dan itu membuat saya menjadi orang yang istilahnya nothing tulus. Jadi nggak peduli sama omongan seseorang mau baik buruknya, ya udah yang penting ini saya, dan yang penting saya tidak melakukan hal yang buruk dan saya berusaha untuk melakukan perbaikan. Sebenarnya ini menarik juga ya kan. Tapi aku pengen tarik juga dari pola pikir stoik ya, stoikism itu kan kayak kita paham gitu bahwa ada hal-hal yang memang di luar kendali kita, ada hal-hal yang menjadi kendali kita. Salah satunya apa? Pendapat orang lain. Satu. Terus statement orang lain. Karena kalau ketika kita bersosial media itu nggak terlepas dari statement orang, pandangan orang. Nah, dan itu kadang mempengaruhi psikis kita juga loh secara nggak sadar. Jadi kita yang tadinya berani bebas gitu kan, tetapi jadi yang nanti aku salah lagi gitu. Jadi memang ditarik sedikit dari statementnya Kang Syahrul ya tadi, bahwa kita itu harus dalam bersosial media terutama ya Kang, kita harus paham bahwa ada hal-hal yang memang di luar kendali kita, tapi ada hal-hal yang memang menjadi kendali kita. Yang menjadi kendali kita adalah bagaimana cara kita merespon mereka gitu. Jadi kalau misalkan ada hate comment, itu hal biasa guys. Itu hal biasa. Karena itu sudah konsekuensi dari bersosial media gitu. Jadi jangan sampai, ini kita tarik lagi ya ke public speaking, jangan sampai dari hate comment tadi kita jadi kurang pede juga public speaking gitu. Karena kan kadang ada ya, misalkan kayak terpengaruh misalkan, apalagi sekarang Instagram ada fitur baru nih, komentar tapi bisa kelihatan. Iya. Nah itu tapi itu bisa jadi ini juga sih, judgement juga. Karena kan kita nggak tahu ya, story orang bisa ngelihat, semua orang yang ngelihat story kita berarti bisa tahu komentarnya apa aja. Dan itu menurut aku bisa mengganggu psikis juga. Cuman balik lagi ketika kita punya pegangan stoikism tadi, ketika kita paham ada hal-hal yang menjadi kendali kita dan ada hal-hal yang di luar kendali kita. Hal-hal yang bisa dikontrol dan hal-hal yang tidak bisa dikontrol ya. Kalau dalam Islam mungkin stoik itu masuk ke bab tasawuf ya. Iya. Kayak wah itu emang public speaking ini ranahnya bisa masuk kemana-mana dan sepenting itu ternyata ya. Masya Allah. Dan mungkin untuk menutup obrolan kita dari Teh Ulfa mungkin ada closing statement. Closing statementnya mungkin ketika kalian mau menjadi seseorang yang pede tampil di depan umum, maka langkah pertama yang harus dimulai adalah coba berani dan ambil kesempatan sekecil apapun itu. Iya. Kalau dari aku,
jangan pernah takut mengemukakan pendapat kalian. Karena likulli syai'in naziyah, setiap orang, segala sesuatu pasti ada kelebihannya. Kita harus percaya bahwa setiap orang itu punya potensi. Jadi jangan takut. Yang penonton barangkali masih ragu untuk bikin konten, gas bikin konten. Kalian harus berani karena kalian punya potensi. Gas teman-teman. Pokoknya kalau misalnya memang teman-teman masih ragu dan segala macam, itu tadi bisa dengerin nasihat kakak-kakak ini ya, Masya Allah. Dan mungkin kita bisa berjumpa di kesempatan lainnya. Makasih Teteh udah menyempatkan waktunya ke teman hijrah. Share juga nanti teman hijrah itu dakwah anak muda. Pokoknya teman-teman juga jangan lupa like, comment, share ya. Itu aja dari saya. Sekian. Assalamualaikum. Dadah.